Di tengah huru-hara panas antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty yang kembali menyeruak ke permukaan, sosok Mulan Jameela justru memilih untuk menarik diri dari sorotan. Ia tak pernah sekalipun muncul untuk memberikan pernyataan ataupun komentar terkait perseteruan yang kembali ramai diperbincangkan publik. Sebaliknya, Mulan lebih memilih menyendiri dan berkumpul bersama teman-temannya. Namun, kali ini langkah berbeda ditunjukkan oleh Mulan. Lewat akun media sosial pribadinya, ia tiba-tiba muncul dengan mengunggah sebuah ayat Al-Quran yang sontak mengundang berbagai spekulasi dari warganet. Ia dipaku dan ditindih batu oleh suaminya sendiri. Tapi ia tersenyum saat surga diperlihatkan kepadanya. Lantas, seperti apa pakar media sosial melihat fenomena tersebut? Media sosial era internet dan digital ini mendorong siapapun justru harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena sekarang CCTV sosial ada di mana-mana. Ingat, di Indonesia penduduk hanya 280 juta, tapi handphone saja nomor yang beredar itu lebih dari 345 juta. Artinya banyakkan handphone daripada manusianya. Yang justru menjadi pengingat bagi kita semua bahwa CCTV ada di mana-mana. Jadi, kita semua itu sangat sulit sebenarnya untuk berbuat tidak baik. Karena hanya masalah waktu, semua akan terungkap. Nah, inilah sisi baik dari media sosial, karena membuat siapapun yang memproduksi konten, memproduksi barang, menawarkan jasa, hati-hati betul kalau menyampaikan janji tentang keunggulan, kehebatan, dan kebesaran dari produk atau layanan kita. Karena kalau itu tidak didasarkan pada kebenaran, masalah waktu saja, kebohongan, ketidakjujuran itu akan terungkap. Sebelum unggahan Mulan Jameela yang menyentuh hati beredar luas di media sosial, publik lebih dulu dihebohkan dengan postingan Maya Estianty yang tak kalah viral. Dalam unggahan tersebut, Maya tampak berkolaborasi dengan penyanyi Tata Janeta. Keduanya bernyanyi dengan penuh semangat, lalu di akhir video mereka berjoget bersama dengan ekspresi ceria dan penuh tawa. Namun, rupanya bukan hanya kolaborasi apik mereka yang menjadi sorotan. Justru, yang membuat netizen gagal paham adalah caption yang ditulis Maya dalam postingannya. "Wih, ada sang penggondol lewat, awas-awas," kasih jalan tulis Maya dalam caption. Lantas, adakah makna tersembunyi dalam video yang dibuat oleh Maya? Belum ada klarifikasi apapun dari Ahmad Dhani terkait unggahan video yang dituding berisi gibah dan fitnah. Namun, tekanan publik semakin hari semakin besar. Jagat media sosial kini dipenuhi komentar warganet yang mendesak Dhani untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Salah satu yang turut angkat suara adalah Ustaz Dery Sulaiman. Lewat sebuah wawancara Zoom, Ustaz Dery secara tegas mendesak Ahmad Dhani untuk bersuara dan memberikan klarifikasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Lantas siapkah Ustaz Dery memediasi Maya dan Ahmad Dhani jika dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya dengan senang hati lah, kan mereka orang-orang baik semua memang. Orang-orang baik, Masya Allah, orang-orang baik semua, anaknya baik-baik semua. Ya udahlah, pokoknya netizen harus jadi ikut ambil bagiannya untuk mendamaikan ini. Ya udahlah, semua orang punya masalah, semua orang punya masa lalu.
udahlah saling memaafkan, mendoakan aja. Cukuplah aib-aib kita, dosa-dosa kita menghentikan lisan kita untuk bicarakan dosa orang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka cuma mereka yang tahu. Kita kan penonton lihat-lihat permukaan saja. Apa yang kita lihat menduga-duga saja, siapa yang ini, siapa yang itu, ya, siapa yang salah. Tidak usah lah. Pengadilan agama sudah putuskan, selesai. Allah sudah takdirkan. Ini semua takdir Allah, semua harus diterima. Cuma dengan lapang dada. Udahlah, ini keluarga yang luar biasa dua-duanya, dan mampu membesarkan anak-anak dengan penuh adab, penuh etika. Itu luar biasa, nggak semua orang loh. Kalian kalau jumpa anak-anaknya Mas Dhani kan lihat semua sopan-sopan kan, adab-adab kan. Nah, itulah bukti didikan ayah bundanya. Orang baik, meskipun mereka berpisah, tapi mereka tidak lupa untuk memprioritaskan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi itu kita harus akui, itu apresiat itu. Mas Dhani adalah ayah yang baik, Bunda Maya adalah ibu yang baik. Mudah-mudahanlah Mas Dhani bisa bersabar dan ya, itu tidak mengesankan apapun kata-kata netizen di sosial media. Ya, karena sebetulnya orang kalau masih komen dia masih cinta sebetulnya. Kalau orang udah nggak cinta, dia nggak peduli, dia nggak akan komen apa-apa, bodoh amat gitu. Berarti masih banyak sayang sama Mas Dhani, sayang sama Temulan, sama Bunda Maya, semuanya jelas. Mereka bukan sembarang orang, mereka adalah orang yang penuh dengan karya, dengan prestasi, dengan ya, jasa untuk menghibur bangsa ini. Jangan hanya gara-gara kesalahan masa lalu mereka, terus kita menghapus semua kebaikan itu aja. Itu aja yang aku ingatkan ke netizen ya. Kalau menulis komen, pikir-pikir dulu. Jangan sampai nanti komen kita juga terjatuh ke dalam ghibah atau fitnah gitu. Tentu kalau kita tabayun, tanya ke Mas Dhani kenapa dia posting itu. Saya sudah lakukan. Ya, memang banyak pertimbangannya kemarin itu untuk membuat video itu. Harapannya Mas Dhani ya satu itu aja sebetulnya. Kedepannya ya siapapun ya untuk berhenti bicara apapun juga ya. Saya yakin Mas Dhani juga pernah buat hal yang seperti itu. Bahkan kemarin aku udah lihat di TikTok itu kompilasi gibah Mas Dhani malah kan dan sebagainya. Jadi itu nggak akan habis-habisnya kalau dibicarakan gitu. Belakangan, konten Ahmad Dhani yang diduga menuding Maya Estianty sebagai biang keladi penyebar fitnah dan gibah selama ini kini menuai kontroversi tajam. Tak hanya memicu perdebatan publik, konten tersebut juga disebut-sebut berdampak pada kondisi mental kedua anak Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Mulan Jameela yang ikut terseret dalam pusaran isu panas tersebut. Menanggapi hal ini, psikolog ternama Lita Dading pun turut angkat bicara dan memberikan pandangan dan saran atas konflik yang terjadi antara Maya dan Ahmad Dhani. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salfok kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu loh. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus? Kenapa gue disudutin terus? Mungkin itu pasti gitu. Karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan? Jadi, please stop.
Kasihanlah Safea. Benar, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan. Dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh. Ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh. Oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi. Jangan sampai mempermalukan partai Anda.